Dan dalam hadis yang populer juga disebutkan dari Utsman bin Affan, sahabat Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu dan dia berwudu dengan ahsanal wudu, dengan sebaik-baik wudu. Artinya wudunya dengan wudu yang terbaik. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, yang makruh dia tinggalkan. Jadi wudunya bukan sekedar wudu, tapi apa? Fa ahsanal wudu. Jadi wudu dengan wudu yang terbaik. Maka barang siapa yang wudu dengan wudu yang terbaik, kharajat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan keluar min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti atfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam riwayat yang lain, ma'a akhiri qatril ma', bersama dengan tetesan air yang terakhir. Tapi di sini syaratnya adalah fa ahsanal wudu. Wudu dengan wudu yang terbaik. Dengan wudu yang ahsanal wudu. Maka penting bagi kita ketika berwudu itu berusaha untuk ahsanal wudu. Lakukan sunnah-sunnahnya. Awali dengan tasmiyah, dengan membaca bismillah. Tidak ada doa lain selain doa tersebut. Jadi tidak perlu kemudian mengucapkan doa yang lain, karena memang yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lafaz-lafaz lain. Maka silahkan cukup membaca bismillah. Dan di sana kemudian lakukanlah sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnahnya dikerjakan. Kita tidak akan bahas satu persatu karena nanti menjadi pembahasan topik yang terkait dengan teknis wudu. Waktu kita juga tidak banyak. Jadi prinsipnya kerjakan sunnah-sunnahnya. Lakukan yang 3 kali, kerjakan 3 kali, dan yang dibatasi sekali kerjakan 1 kali. Dan yang hanya 1 kali adalah khusus untuk mengusap kepala dan telinga. Yang lain 3 kali. Lebih dari 3 kali itu bukan ahsanal wudu. Nabi mengatakan kalau lebih dari 3 kali faqad asa'a wa dzalama, maka itu buruk dan zalim. Jadi justru kalau lebih dari 3 itu malah dikatakan oleh Nabi asa'a wa dzalama, itu buruk dan zalim. Sehingga ahsanal wudu itu bukan berarti wudunya diulang 7 kali. Diulang berapa kali misalnya? 11 kali, bukan. Tetapi justru beliau membatasi maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali asa'a wa dzalam, maka itu buruk dan sudah melakukan kezaliman. Dan penting pula di dalam berwudu, termasuk ahsanul wudu adalah menghemat air. Nabi mengatakan la tusrif fil ma', jangan boros dalam menggunakan air. Jadi Nabi dulu kalau berwudu, saya pernah sampaikan ke teman-teman, itu beliau hanya berwudu dengan 1 mud air. Jadi 1 mud saja, 1 cakupan tangan. Ini wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa. Kenapa? Urufnya berbeda. Air yang sedikit di sana dengan air di tempat kita yang berlimpah. Maka bukan berarti kalau wudhu kita lebih dari 1 mud itu dianggap berlebih, bukan. Karena memang urufnya berbeda. Yang pasti adalah kalau menurut kebiasaan kita itu boros, maka itu boros. Sehingga kalau menggunakan keran, maka kerannya tidak perlu diputar maksimal. Yang penting cukup untuk membasahi anggota wudu, bukan kemudian diputar maksimal yang kalau ada orang di sampingnya ikut basah. Jadi Nabi sudah mengatakan begitu, jangan boros menggunakan air. Bahkan mandinya beliau itu disebutkan adalah arba'atu amdad, hanya menggunakan 4 mud atau sekira 4 ini, ila khomsah, maksimal 5, itu mandinya Nabi. Teman-teman tidak bisa. Mau nyoba? Saya tidak yakin kalau mampu mandi dengan air 5 mud. Dan itulah mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi air yang sulit. Ya.
Kalau sesekali kita nyoba bisa, tapi untuk tiap hari saya yakin ya pernah Pak ya. Ini ada yang pernah nyoba sekali, tidak tiap hari Pak ya. Iya. Jadi boleh teman-teman kalau bisa terapkan tiap hari alhamdulillah. Kalau tidak bisa perlu sesekali mencoba karena ini adalah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah fi'liyah beliau yang beliau lakukan di dalam berwudu hanya dengan 1 mud dan mandi hanya dengan 4 maksimal 5 mud. Baik, Bapak dan Saudara, fa'ahsanal wudu, termasuk fa'ahsanal wudu adalah wudu di tempat yang tidak tercemar najis. Jadi kalau wudu yang di sana dicurigai ada najis. Karena termasuk di antara makruh-makruhnya berwudu. Tinggalkan wudu di tempat yang seperti itu kecuali terpaksa. Kalau memang tidak ada tempat lain, adanya di kamar mandi yang di sana ada kemungkinan najisnya, maka disiram terlebih dahulu, yakin bahwa najisnya sudah hilang. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fadilah yang besar, yakni hapusnya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan melalui tetesan air yang terakhir atau di bawah kuku-kukunya. Beliau menyebutkan seperti itu. Yang bagaimanakah wudunya? Apakah hanya sekedar berwudu? Maka di sini adalah ketika yuridus shawab, dia berwudu menginginkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala ala hadzal amal sebagaimana yang dimaksud di dalam hadis ini. Sehingga ketika berwudu wa annahu, maka baginya seorang hamba di dalam ibadah yang baghilil insan ayan wa bihi taqarrub ilallah, maka hendaknya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati bahwasanya dia wudu. Kama annahu idza shalla, sebagaimana ketika dia menghadirkan hati untuk sholat. Jadi perasaannya hadir, dia berwudu untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa, supaya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosa yang dimaksud itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Kita sudah sama-sama tahu bahwa dosa itu bisa dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil. Kalau tidak salah ingat, kita dulu pernah membahas bab yang terkait cara terhapusnya dosa. Itu salah satunya adalah dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu dapat menghapus keburukan-keburukan, dapat menghapus dosa-dosa. Maknanya adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, maka dia harus bertaubat. Jadi dosa besar dia harus bertaubat, tidak cukup dengan berwudu. Maka kalau misalnya ingin menghapus dosa besar, setelah berwudu maka sholatlah 2 rakaat dan kemudian niatkan untuk bertaubat. Maka nanti yang dihapus dosanya bukan sekedar dosa kecil, tapi juga dosa besar. Ini yang dinamai dengan sholat taubat. Masih dari riwayat yang sama, dari perawi yang sama, di sini disebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda misla wudu'i, berwudu sebagaimana wuduku. Hadza ini, thumma qala, kemudian beliau bersabda, man tawaddaa hakadha, barang siapa yang wudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini penegas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat sholatuhu, dan sholatnya,
wa masyuhu, dan berjalannya ilal masjidi, ke masjid, nafilaton, adalah tambahan pahala. Jadi wudunya tadi itu sudah menghapus dosanya yang telah lalu. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Itu tambahan pahala. Bagaimana dengan jalannya ke masjid? Itu tambahan lagi. Jadi besarnya pahala ketika kita berwudu. Jalannya ke masjid dihitung, kemudian sholatnya juga dihitung pahala lagi. Dan ini juga tergantung bagaimana nanti sholatnya. Sholat wajib, sholat sunnah itu memiliki pahalanya masing-masing, memiliki pahalanya sendiri-sendiri. Maka kalau dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, idza tawadda'al abdul muslim, jika seorang hamba muslim atau hamba yang beriman dia membasuh wajahnya, maka kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha, maka dosanya itu akan dihapus, akan diampuni, yakni dosa pandangannya bi'ainihi, dosa pandangan itu akan dihapus, dosa pandangan matanya, ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma', bersamaan dengan air yang menetes dengan tetesan yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, apabila membasuh kedua tangannya, maka kharaja min yadayhi, akan keluar dari kedua tangannya tersebut kullu khati'atin, setiap dosa-dosanya dari kedua tangan yang ia perbuat bersama dengan tangannya itu. Tentu ini juga yang dimaksud dosa kecil. Kemudian juga fa idza ghassala rijlahi, kalau dia membasuh kedua kakinya, maka juga akan keluar semua dosa dari kakinya yang ia gunakan untuk melangkah ke arah dosa. Ini juga yang dimaksud dosa kecil. Hatta, sampai yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia bersih dari dosa. Maka prinsipnya adalah ing tajtanibu kabaira. Kalau kita menjauhi dosa besar, maka dosa kecil ini akan diampuni dengan amalan berwudu. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, sehingga dia terbebas dari dosa besar. Sehingga setiap kali berwudu, maka dia bersih dari dosa, karena sudah menghindari dosa besar. Dan penting bagi kita untuk mengenali dosa-dosa besar. Lebih jelas tentang dosa besar, silahkan merujuk ke kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Itu ada banyak dosa besar. Karena Al-Quran sudah memberikan rekomendasi kepada kita untuk menjauhi dosa besar, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami ampuni dosa-dosa kecil kalian. Salah satunya adalah diampuni dengan berwudu. Maka setiap kali berwudu, hatta yakhruja naqiyan minad dunub, maka dia sampai bersih dari dosa. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mengetahui mengenai masalah dosa-dosa besar sehingga kita bisa bersih dari dosa-dosa. Karena bisa jadi kita melakukan dosa besar karena kita tidak tahu bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Karena banyak orang yang terjatuh dalam dosa karena tidak tahu kalau itu adalah dosa. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu sehingga kita paham agar tidak terjerumus ke dalam dosa.